Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Mulyani dengan NPM 227111123 akan mempresentasikan materi tentang elemen komunikasi massa. Sebelumnya, apa sih itu komunikasi massa? Komunikasi massa atau mass communication merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum. Nah, jadi inti dari komunikasi massa itu apa sih? Inti dari komunikasi massa adalah menyampaikan pesan dari satu pihak kepada banyak orang dengan menggunakan media massa seperti televisi, radio, cetak, atau media online. Nah, teman-teman, di dalam komunikasi massa itu ada beberapa elemen. Apa sih itu elemen? Pada tahu apa itu elemen? Oke, elemen komunikasi massa yaitu adalah komponen-komponen utama yang terlibat dalam proses penyampaian informasi kepada khalayak secara besar-besaran melalui media massa. Elemen yang pertama yaitu komunikator. Komunikator dalam komunikasi massa meliputi jaringan, stasiun lokal, direktur, dan staf teknis yang berkaitan dengan sebuah acara televisi. Jadi komunikator yang dimaksud di sini yaitu gabungan dari berbagai individu dalam sebuah lembaga media massa. Ada 5 karakteristik komunikator. Yang pertama yaitu daya saing, yang kedua ukuran dan kompleksitas, yang ketiga industrialisasi, yang keempat spesialisasi, dan yang kelima yaitu perwakilan. Nah, yang kedua yaitu isi. Isi masing-masing media massa mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam pengelolaan isinya. Nah, bagi Ray Eldon Hibbert, DKK, pada tahun 1985, isi media setidak-tidaknya bisa dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama ada berita dan informasi. Kemudian yang kedua yaitu analisis dan interpretasi. Yang ketiga yaitu pendidikan dan sosialisasi hubungan. Dan yang keempat yaitu masyarakat dan persuasif, iklan dan bentuk penjualan lain. Kemudian yang kelima yaitu hiburan. Elemen yang ketiga yaitu audiens. Audiens dalam komunikasi massa sangat beragam. Dari jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku, majalah, koran, atau jurnal ilmiah. Masing-masing berbeda satu sama lain, di antaranya dalam hal berpakaian, berpikir, menanggapi pesan yang diterimanya, pengalaman, dan orientasi hidupnya. Akan tetapi, masing-masing individu bisa saling mereaksi pesan yang diterimanya. Nah, menurut Hibbert, audiens dalam komunikasi massa setidak-tidaknya mempunyai 5 karakteristik yang dimiliki. Yang pertama yaitu audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial. Kemudian yang kedua yaitu audiens cenderung besar. Yang ketiga, audiens cenderung heterogen. Yang keempat, audiens cenderung anonim. Dan yang kelima, audiens secara fisik dipisahkan dari komunikator. Elemen yang keempat yaitu umpan balik atau feedback. Nah, ada 2 umpan balik dalam komunikasi, yaitu umpan balik langsung atau immediate feedback dan umpan balik tidak langsung atau delayed feedback. Nah, umpan balik langsung terjadi jika komunikator dan komunikan berhadapan langsung atau ada kemungkinan bisa berbicara langsung. Sedangkan umpan balik tidak langsung misalnya bisa ditunjukkan dalam letter to editor atau surat pembaca atau pembaca menulis. Umpan balik ini dalam bentuk kritikan yang ditujukan pada pihak lain berdasarkan berita yang pernah dimuat juga, merupakan salah satu umpan balik tidak langsung yang dimaksud. Elemen yang kelima yaitu gangguan. Gangguan dalam komunikasi ada 2 tipe. Yang pertama yaitu gangguan saluran. Nah, gangguan saluran dalam media berupa kesalahan cetak,
kata yang hilang atau paragraf yang dihilangkan dari surat kabar, gelombang dan gambar yang tidak jelas dalam pesawat televisi. Kemudian yang kedua yaitu ada gangguan semantik. Gangguan semantik yaitu gangguan yang berhubungan dengan bahasa yang diakibatkan oleh pengirim dan penerima pesan itu sendiri. Elemen yang keenam yaitu gatekeeper. Gatekeeper adalah pentapis informasi, palang pintu, atau penjaga gawang. John R. Bittner pada tahun 1996 mendefinisikan istilah gatekeeper sebagai individu atau kelompok orang yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran komunikasi massa. Nah, mereka yang disebut sebagai gatekeeper ini adalah reporter, editor berita atau editor film, koran, TV, produser yang dapat menentukan arus informasi yang disebarkan. Nah, apa sih fungsi dari gatekeeper ini? Fungsi dari gatekeeper ini yang pertama yaitu menyiarkan informasi kepada kita. Yang kedua, untuk membatasi informasi yang kita terima dengan mengedit informasi sebelum disebarkan pada kita. Yang ketiga, yaitu untuk memperluas kuantitas informasi dengan menambahkan fakta dan pandangan lain. Kemudian yang keempat, yaitu untuk menginterpretasikan informasi. Nah, elemen yang ketujuh yaitu pengatur. Yang dimaksud pengatur dalam komunikasi massa yaitu mereka yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi proses aliran pesan media massa. Pengatur tersebut antara lain yaitu pengadilan, pemerintah, konsumen, organisasi profesional, dan kelompok penekan, termasuk narasumber dan pengiklan. Mereka berfungsi sebagai pengatur karena dianggap kelompok tersebut dapat menentukan kebijakan redaksional. Perbedaan pengatur dan gatekeeper itu apa sih? Perbedaan pengatur dan gatekeeper adalah gatekeeper berada di dalam media, sedangkan pengatur berada di luar media. Elemen yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah filter. Filter adalah kerangka pikir melalui mana audiens menerima pesan. Filter ibarat sebuah bingkai kacamata tempat audiens bisa melihat dunia. Hal ini berarti dunia real yang diterima dalam memori sangat tergantung dari bingkai tersebut. Setiap orang memiliki filter yang berbeda-beda. Filter bisa dibagi menjadi filter fisik, filter psikologis, dan filter budaya. Filter fisik yaitu semua yang bisa diindera oleh seseorang, kondisi ruangan, apa yang melekat pada seseorang. Filter psikologis yaitu kondisi fisik seseorang seperti pengalaman hidup atau beban mental. Kemudian yang ketiga itu filter budaya, yaitu warisan budaya, pendidikan, pengalaman kerja, sejarah, dan politik. Nah, menurut Hibbert, Ungerleider, dan Bond 1985, semua filter akan mempengaruhi kuantitas atau kualitas pesan yang diterima dan respon yang dihasilkan. Sedangkan audiens punya perbedaan filter satu sama lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.